Dalam industri kontemporer, logam tanah jarang telah muncul sebagai aset penting dalam persaingan dunia, dengan Tiongkok memegang posisi unggul di sektor ini, karena memiliki sekitar 40% sumber daya tanah jarang dunia dan mengendalikan lebih dari 90% pasokan. Baru-baru ini, peneliti Tiongkok telah membuat penemuan besar dari deposit biji tanah jarang yang besar di Himalaya, yang diperkirakan bernilai lebih dari 186 triliun rupiah, dengan cadangan melebihi 40 juta ton. Sementara penemuan ini tidak diragukan lagi merupakan kemajuan besar bagi Tiongkok, hal itu juga telah menarik minat langsung dari negara tetangga India, dan menginginkan Tiongkok terlibat dalam kolaborasi dengan India untuk ekstraksi sumber daya mineral ini. Meskipun dibingkai sebagai upaya kerjasama, niat yang mendasarinya tampaknya adalah keinginan Tiongkok untuk mengamankan setengah dari sumber daya untuk dirinya sendiri. Jadi, mengapa India membuat permintaan langsung seperti itu? Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Mari kita pahami apa yang terjadi di balik ini. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Seperti yang kita semua tahu, unsur tanah jarang dikenal sebagai emas industri, penopang dasar bagi kemajuan ilmiah dan teknologi, dan juga peran penting dalam bidang militer. Ambil contoh industri semikonduktor. Tanpa unsur tanah jarang, proses pembuatannya mungkin sangat berbeda. Semikonduktor adalah jantung dari semua perangkat elektronik modern. Tanpa unsur tanah jarang, kinerja banyak produk elektronik tentu akan sangat berbeda, dan bahkan fungsi dasar mungkin sulit dijamin. Mulai dari ponsel di tangan kita hingga komputer yang kita gunakan, mulai dari TV hingga turbin angin di luar ruangan, dan bahkan rudal yang digunakan oleh militer. Produk dan sistem berteknologi tinggi ini hampir tidak dapat dipisahkan dari unsur tanah jarang. Untuk menjelaskan dengan data yang paling intuitif, telepon pintar mengandung sekitar 10 kg unsur tanah jarang, dan pesawat terbang membutuhkan sekitar 500 kg unsur tanah jarang. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa kapal induk modern membutuhkan hingga 2.000 ton unsur tanah jarang. Tentu saja, unsur tanah jarang ini juga digunakan untuk membuat peralatan militer canggih seperti magnet super kuat, laser, dan radar dari pemandu rudal. Penggunaan unsur tanah jarang dalam teknologi deteksi radar hampir universal, yang menyebabkan negara-negara besar menganggap sumber daya ini sebagai aset strategis yang penting. Hingga tahun 2023, cadangan unsur tanah jarang dunia sekitar 120 juta ton, dengan Tiongkok memiliki 44 juta ton, yang merupakan 40% dari total cadangan dunia. Lebih jauh, pada tahun 2023, total produksi mineral tanah jarang di seluruh dunia diperkirakan sekitar 370.000 ton, dengan Tiongkok menyumbang sekitar 250.000 ton setiap tahunnya, sehingga hampir memonopoli pasar tanah jarang dunia. Lebih jauh, Amerika Serikat menunjukkan ketergantungan yang besar pada unsur tanah jarang, dengan sekitar 80% impor bahan-bahan ini bersumber dari Tiongkok. Sementara Tiongkok memimpin dunia dalam produksi tanah jarang, sama pentingnya untuk mengenali tingkat konsumsinya yang besar. Negara ini berdiri sebagai konsumen tanah jarang terbesar dan memiliki rantai industri yang komprehensif untuk ekstraksi tanah jarang, yang memungkinkannya untuk memurnikan hampir seluruh spektrum unsur-unsur ini. Perlu dicatat bahwa Tiongkok memegang lebih dari 50% paten dunia yang terkait dengan pemurnian tanah jarang. Meskipun memiliki kemampuan produksi yang tangguh dan keunggulan teknologi di sektor tanah jarang,
Kegiatan penambangan yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan penipisan sumber daya tanah jarang yang tersimpan secara bertahap. Sebagian besar endapan mineral tanah jarang yang diidentifikasi di Tiongkok ditemukan pada abad ke-20 dan memasuki abad ke-21. Meskipun ada upaya besar dalam eksplorasi, jumlah sumber daya mineral tanah jarang yang baru ditemukan belum melampaui 100 ton. Kendala ini merupakan faktor besar yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan Tiongkok untuk memenuhi permintaan ekspor di sektor pertambangan dan pemurnian, yang telah mengalami penurunan sebesar 40%. Menanggapi kesulitan ini, para ilmuwan dan tim peneliti Tiongkok dengan tekun melakukan terobosan melalui analisis data yang ekstensif dan peningkatan algoritma. Mereka telah berhasil mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang mengidentifikasi endapan mineral dengan cepat, mencapai tingkat keberhasilan yang mengesankan sebesar 96% dalam identifikasi mineral. Dengan menggunakan teknik-teknik canggih seperti analisis big data, citra satelit, penginderaan jarak jauh, radar geologi, dan teknologi drone, Tiongkok telah melakukan deteksi dan analisis menyeluruh di berbagai pegunungan. Setelah upaya yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya, para peneliti berhasil menemukan salah satu endapan tanah jarang terbesar di Himalaya yang membentang lebih dari 1.000 km dan diyakini mengandung sejumlah besar logam berat lebih dari 40 juta ton. Namun, meskipun potensi sumber daya ini sangat besar, pekerjaan penambangan menghadapi banyak kesulitan. Karena Himalaya tidak hanya salah satu gunung tertinggi di dunia, tetapi adalah gunung yang memiliki medan yang kompleks, kondisi iklim yang buruk, dan curah hujan yang sering membuat pekerjaan menjadi sangat sulit dilakukan. Akibatnya, meskipun para peneliti Tiongkok telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap endapan tersebut, ekstraksi unsur-unsur tanah jarang di wilayah pegunungan ini menghadirkan kesulitan. Namun, formasi tanah jarang di Himalaya sangat unik, dicirikan sebagai tambang tanah jarang magmatik bermutu tinggi yang memudahkan ekstraksi dengan dampak lingkungan yang minimal. Jika sumber daya tanah jarang ini dimanfaatkan sepenuhnya, sumber daya tersebut akan membuka jalan baru pembangunan berkualitas tinggi di Tiongkok. Baru pada bulan Juni 2024 Tiongkok secara resmi mengumumkan dimulainya kegiatan penambangan untuk sumber daya mineral tanah jarang di Himalaya. Para ahli mengantisipasi bahwa setelah selesainya operasi penambangan, Tiongkok berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar 1,8 kuadriliun rupiah. Meskipun perkembangan ini menjanjikan, hal itu juga telah memicu perasaan iri dan ketidakpuasan India yang menegaskan bahwa Tiongkok harus berbagi setengah dari keuntungan dan menganjurkan pendekatan kolaboratif untuk pengembangan endapan mineral ini bersama Nepal, Bhutan, dan Tiongkok. Alasan dibalik tuntutan India berasal dari fakta bahwa sebagian besar sumber daya tanah jarang yang terletak di Himalaya membentang di seluruh India, Nepal, dan wilayah perbatasan dengan Bhutan, sehingga memberi India kepentingan pribadi dalam kepemilikan sumber daya ini. Mengingat sejarah sengketa teritorial antara Tiongkok dan India sejak 2020, India dapat memanfaatkan situasi ini sebagai dalih untuk menegaskan klaim atas sumber daya ini. Lebih jauh, karena sumber daya tanah jarang terbatas, entitas yang memperoleh bagian yang lebih besar akan memperoleh keuntungan strategis yang cukup besar, yang mengakibatkan India harus memastikan agar tidak kehilangan kesempatan ini. Selama setahun terakhir, media India telah banyak melaporkan penemuan tersebut, mendesak perluasan klaim teritorial, dan menuntut agar Tiongkok mengakui kedaulatan dan kepentingan India. Dari sudut pandang strategis, mineral tanah jarang yang diidentifikasi oleh ilmuwan Tiongkok di wilayah ini memang sangat menarik dan dapat ditindaklanjuti oleh India. Pejabat India saat ini telah mengindikasikan bahwa pada tahun 2030,
akan ada kebutuhan untuk 5.000 ton tanah jarang. Penting untuk dicatat bahwa India secara aktif berupaya memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat dan menciptakan skenario konfrontasi bersama dengan Tiongkok. Negara tersebut telah menetapkan rencana ambisius untuk melipat gandakan aktivitas penambangan tanah jarangnya selama 10 tahun ke depan dan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat terkait unsur tanah jarang. Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat posisi India di pasar tanah jarang dunia, sekaligus mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Jika India berhasil mengelola sumber daya tanah jarang ini, India berpotensi menjualnya ke negara-negara besar lainnya, meskipun tidak dimanfaatkan untuk pertumbuhan industrinya sendiri. Saat ini, India dan Tiongkok telah memulai diskusi, dengan Nepal dan Bhutan juga berpartisipasi. Proses negosiasi kolaboratif ini menimbulkan kesulitan besar bagi Tiongkok, karena hanya dengan mengandalkan negosiasi dan pengembangan kerjasama akan merugikan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi jelas bahwa India telah secara signifikan menembus lingkup politik Nepal dan Bhutan, dengan demikian meningkatkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan di negara-negara ini. Secara historis, Tiongkok telah terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan jalan dan infrastruktur di Bhutan dan Nepal. Namun, upaya ini telah menghadapi kehancuran dan hambatan dari India. Situasi ini telah menyebabkan Tiongkok mengambil sikap hati-hati mengenai strategi India. Meskipun demikian, bahkan jika India memperoleh sumber daya tanah jarang ini, tetapi dipastikan mereka tidak memiliki kemampuan penambangan yang diperlukan. Kompleksitas penambangan di medan yang sulit dan kondisi iklim tidak bersahabat, dengan lokasi yang sulit, menimbulkan hambatan besar bagi pekerjaan penambangan. Lebih jauh lagi, lingkungan ekologis Himalaya sangatlah rapuh, dan aktivitas penambangan akan menimbulkan ancaman yang besar terhadap ekosistem dan membutuhkan banyak tenaga kerja, material, dan sumber daya keuangan. Selain itu, pekerjaan ini menuntut kecakapan teknis dan kemampuan pengelolaan lingkungan dari sektor pertambangan. Bahkan China, yang disebut sebagai pusat infrastruktur, harus melakukan penelitian selama 2 tahun sebelum secara resmi memulai ekstraksi endapan tanah jarang ini. Penting juga untuk dicatat bahwa Amerika Serikat memainkan peran dalam konflik tanah jarang antara India dan China. Sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat sepenuhnya bergantung pada impor tanah jarang yang sebagian besar berasal dari China. Ketergantungan ini menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang genting di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Jika China memberlakukan pembatasan pada ekspor tanah jarang, pembangunan Amerika Serikat akan terhambat. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah secara aktif mengejar kemitraan dengan negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber daya tanah jarang China. Jadi menurut Anda, apakah Tiongkok akan berbagi sumber daya tanah jarang yang sangat besar ini dengan India? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus memberi Anda video yang lebih menarik.